Udah deh, mending kamu pergi aja Bay dari sini. Atau kalau enggak, aku bakal laporin kamu ke satpam. Pergi sana pergi. Vin, kamu apa-apaan sih, Vin? Kamu nggak mau pergi, Bay? Kamu nggak mau pergi? Nih, rasain. Kamu tuh kenapa sih? Emang pikir kamu siapa? Hah? Kamu di sini cuma jongos tau nggak? Hah? Mendingan kamu pergi sekarang, ya? Kamu Kabarnya sih Pak Bos udah nyampe di kota ini. Tapi kok tumben-tumbennya ya, biasanya kalau misalkan udah sampai di kota ini, Pak Bos itu selalu berkunjung langsung ke perusahaan ini. Apa jangan-jangan beliau masih ninjau perusahaan yang lain? Ya walaupun belum datang, untungnya semua pekerjaan yang ada di perusahaan ini udah terselesaikan dengan rapi. Dan beruntungnya juga aku punya karyawan yang keseluruhan bisa dibilang orangnya berkompeten banget. Jadi aku nggak perlu khawatir kalau misalkan ada Pak Bos datang nanyain tentang pekerjaan, nanyain tentang omset yang didapatkan perusahaan bulannya. Jadi aku tenang-tenang aja untuk menghadapinya. Ya, tapi semoga aja Pak Bos datang. Pak David. iya Pak. Bisa kesini bentar nggak? Ada apa ya Pak? Gini Pak David, ini kan seharusnya Pak Bos itu kalau misalkan datang ke kota ini, beliau itu langsung mampir ke perusahaan ini. Tapi sampai detik ini belum ada kabar dari Pak Bos yang menyatakan kalau misalkan dia bakal datang ke perusahaan ini. Jadi saya khawatir terjadi sesuatu sama Pak Bos ini. Ya, saya tadi malam emang udah mendapatkan informasi kalau bos besar mau datang. Tapi benar kata Pak Arif, saya juga khawatir Pak. Mungkin ada hal yang tidak diinginkan terjadi sama beliau, atau mungkin masih ketemu sama klien atau mitra kerjanya Pak. Ya saya berpikiran seperti itu, Fit. Ya, kan perusahaannya juga bukan cuma di sini. Saya malah berpikiran kalau misalkan beliau itu masih ninjau perusahaan yang lain. Iya, kerjaan kamu gimana? Kalau masalah pekerjaan sudah beres semua Pak. Ya, oh iya, tinggal tanda tangan Pak Arif aja. Ya, kalau masalah itu nanti kamu bisa taruh di ruang meja kerja saya. Ya kamu harus tahu, Fit. Kalau misalkan Pak Bos itu punya kepribadian yang baik, dia itu suka bantu orang, dia itu dalam hal pekerjaan detail banget dan teliti banget. Jadi saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun. Soalnya saya nggak mau mengecewakan beliau. Ya, saya dari dulu emang udah berpikir kenapa Pak Arif itu sangat disiplin banget dan sangat sangat ketat banget sama karyawan. Ternyata saya udah mendapatkan jawabannya sekarang. Ya, saya seperti itu juga belajar dari beliau, Fit. Gimana cara menghandle perusahaan, gimana cara menghandle karyawan seperti apa. Jadi saya banyak belajar dari beliau, dan beliau itu orang yang sangat berjasa buat hidup saya. Dulu waktu saya baru lulus dari kuliah, saya tuh bingung cari pekerjaan, karena di semua perusahaan itu kan yang dibutuhkan orang yang berpengalaman. Percuma kalau misalkan kita punya indeks prestasi di atas rata-rata tapi kita nggak punya pengalaman. Hanya Pak Bos ini yang mau terima saya. Jadi saya mau nggak mau harus berterima kasih sama beliau dan harus bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan. Menurut saya selama ini Pak Arif sudah memberikan yang terbaik dengan perusahaan ini Pak. Ya, mohon maaf nih Pak. Ya mungkin ini berkat Pak Arif sehingga kantor ini berkembang Pak. Sebelum saya masuk ke sini, saya sudah mendapatkan informasi kalau perusahaan ini nggak stabil. Tapi setelah saya masuk dan bergabung di perusahaan ini, saya sangat tahu kinerja Pak Arif itu untuk mengembangkan perusahaan ini itu seperti apa. Iya, itu bukan cuma karena berkat saya, karena semua karyawan yang mau peduli sama perusahaan ini.
Jadi saya minta tolong sama kamu, nanti kamu datangi setiap divisi yang ada di perusahaan ini, kamu tanyain semua laporan-laporan akhir bulan ini. Saya nggak mau ada kesalahan sedikit pun, saya nggak mau mengecewakan Pak Bos kalau misalkan beliau datang ke sini. Tapi sejauh ini kan masih belum ada konfirmasi dari beliau kalau misalkan beliau bakalan datang ke sini. Iya juga sih Pak. Ya semoga aja nggak terjadi apa-apa dan Pak Bos bisa berkunjung ke kantor ini Pak. Ya udah sekalian kamu bilang sama semua karyawan kalau misalkan ya kemungkinan Pak Bos bakal datang ke sini. Jadi persiapkan segala sesuatunya, jangan sampai ada kekurangan sedikit pun, entah itu dari anggaran, pembukuan dan semua proyek-proyek yang udah kita kerjakan selama beberapa bulan terakhir. Siap, Bapak tenang aja. Atau mungkin ruang meeting harus dibersihkan? Kalau masalah itu nggak perlu fit, soalnya kan kita belum tahu kepastiannya bakal datang apa enggak. Oh ya. Yang paling penting ya pokok semua laporan harus diselesaikan dan semua pekerjaan yang harus diselesaikan hari ini harus selesai hari ini. Siap Pak. Berarti tugas saya untuk menginformasikan Ya. sama semua karyawan. Ya benar. Siap. Udah kalau gitu kamu langsung ke divisi masing-masing. Siap Pak. Mari ya Pak ya. Ya. Kerjaan aku udah beres. Aku tinggal nyantai-nyantai terus laporin aja semuanya sama Pak Arif. Bapak deh duduk aja dulu. Putri? Put. Sini duduk. Apaan sih, Win? Kamu kok bisa telat sih hari ini? Iya, aku masih ada macet di jalan tadi. Lagian aku udah bilang sama kamu, aku udah WA kamu, Win, kalau aku bakal telat hari ini. Yang lewat di jalan itu bukan cuma kamu. Nah, makanya yang lewat di jalan itu bukan cuma aku, makanya macet, ya kan? Dan yang telat cuma kamu. Kamu tuh ngerti nggak sih, Put? Bisa nggak sih kamu tuh nggak usah telat? Kamu kalau telat tuh aku yang dimarahin. Win, posisi kita itu sama ya. Ya kenapa aku yang dimarahin? Kenapa Pak Arif tuh nggak langsung marah aja sama kamu? Kenapa harus ngingetin ke aku? Dia itu nggak marah sama kamu, Win. Dia tuh cuma bilang sama kamu, cuman kamunya Ya aja aku yang disuruh sih. ngingetin sama kamu, tapi kamu tetap aja telat. Ngerti bang? Nggak sih kamu? Win, masih pagi ya, kamu nggak usah sensi. Lagian kerjaan kamu masih banyak. Kalau kamu marah-marah pagi hari, itu kamu bakal bad mood sampai pulang. Udah deh, kamu nggak usah ngurusin kerjaan aku. Kerjaan kamu aja juga belum beres kan? Nah, makanya kamu juga jangan ngurusin kerjaan aku. Aku yang Ya, telat karena- itu juga kerjaan aku kan. Ya kalau misalnya kamu yang telat kamu yang dimarahin, nggak apa-apa. Ini aku yang dimarahin. Harusnya kamu tuh minta maaf sama aku, bukannya malah kayak gini. Kalau misalnya kamu kayak gini, aku mau aduin aja kamu sama Pak Arif. Kalau kamu tuh emang membangkang dari dulu. Aku udah ngingetin kamu, tapi kamu tetap kayak gini. Ya udah, kalau kamu emang mau bilang sama Pak Arif, aku nggak apa-apa kok. Lagian kenapa dari tadi kamu nggak bilang aja sama Pak Arif? Iya kan? Ya karena aku baru aja ketemu sama kamu, jadi kesel. Jadinya aku bebek aja. Tiap lihat muka kamu tuh aku kayak pengen remek-remek gitu loh, Put. Kamu tuh punya dendam apa sih, Win, sama Banyak. aku mulai dari pertama kerja di sini, aku udah sabar ngadepin kamu ya, meskipun kamu marah-marah, ngoceh, ngomel, apapun Kebalik itu. ya, kebalik. Aku yang sabar ngadepin kamu. Bentar deh, Win. Di sini yang cerewet itu siapa sih? Ya, Yang sering diem juga siapa? Ya karena kamu yang cari masalah sama aku. Aku nggak pernah cari masalah ya, Win. sama Hari kamu. ini contohnya. Nggak merasa bersalah, kamu serius? Bentar deh. Yang lewat biasa aja di sini juga aku yang manggil kamu, yang marah-marah kamu, kenapa aku yang nyari masalah? Karena kamu telat. Kamu harusnya introspeksi diri, Put. Kamu tuh salah di sini. Win, aku kamu telatnya kok tuh cuma kayak- hari ini deh. Kamu kok kayak tenang banget gitu loh, Put. Padahal aku tuh kesel sama kamu. Ya kan yang kesel kamu, bukan aku. Lagian kan ngapain aku harus ikut kesel juga sama Bener-bener kamu ya. Karena kamu yang bikin kesel. Aduh, aku berdoa banget nih, semoga kamu tuh dipindah ke cabang lain atau kamu tuh dipecat aja dari sini. Iya, bagus kalau aku dipindah ke cabang lain. Aku juga nggak kira satu kantor sama kamu. Aku juga males satu kantor sama kamu, Win. Bukan aku nggak sabar ya. Ini aku udah sabar banget. Dan hari ini kesabaran aku itu udah tipis tisu. Udah dibelah dua. Harusnya Kenapa aku lagi? yang bilang kayak gitu, bukan kamu.
Apaan sih? Dan aku udah nggak sabar banget hari ini ya, Win. Bang sih. Kamu yang Nggak sabar. Aku yang harusnya ngomong kayak gitu. Awas ya, bakal aku aduin ke Pak Arif. Siap-siap aja kamu. Iya, aduin aja kalau kamu emang punya bukti. Dan aku udah bilang sama Pak Arif kalau hari ini itu aku telat. Kalau gitu ya, aku bakal aduin beneran tuh Putri sama Pak Arif. Kalau gini aku harus lakuin cara gimana Putri itu bakal dipindah atau dipecat aja. Aku harus cari-cari kesalahan sih, biar Putri tuh salah banget di matanya Pak Arif. Ya Pak. Oh, laporan masalah itu. Iya. Udah semua. Gitu. Iya. Pak Arif? Bu Indi. Pak. Ada apa Bu? Enggak, ini saya mau ngelaporin soal pekerjaan saya. Itu nanti saya mau ke kantor, ke ruangan Pak Arif ya. Oh, iya nggak apa-apa sih. Emang ada kesulitan atau kendala dalam pekerjaan? Enggak sih Pak, mau ini aja, mau konsultasi itu aja. Siapa tahu itu ada yang kurang atau gimana gitu Pak. Oh iya nggak apa-apa. Kalau misalkan ada keresahan atau ketakutan dari Bu Windy tentang masalah pekerjaannya, nanti bisa konsultasi sama saya. Iya Pak, ada hal lain juga Pak yang pengen saya sampaikan sama Pak Arif. Ada hal apa ya? Jadi ini Pak, si Putri itu Pak. Iya Putri kenapa? Emang Iya. ada kerjaan dia yang nggak becus atau belum kelar atau? Ya enggak Pak, dia hari ini telat Pak. Dan saya udah ngingetin sama dia, tapi malah dia membangkang banget Pak sama saya. Padahal Pak Arif kan kemarin udah bilang sama saya buat ngingetin Putri, tapi Putri malah kayak gitu Pak. Kalau masalah dia telat hari ini, dia udah izin kok sama saya. Soalnya tadi masih ada kepentingan keluarga, katanya bilang seperti itu. Katanya macet Pak, itu udah pertanda banget Pak. Dia Iya, tuh Bu. bohong sama Pak Arif. Itu bukan acara keluarga Pak, bukan. Itu karena telat. Nah, ya intinya dia udah izin sama saya. Kalau masalah alasannya seperti itu, ya bisa ditolerir lah. Yang penting dia masuk ke perusahaan dan semua pekerjaannya nggak terbengkalai. Itu. Pak, tapi tetap aja Putri salah Pak. Ya kan Pak? Ya udah kalau masalah kayak gitu, saya kan atasannya, jadi saya tahu mana yang salah, mana yang enggak. Kalau masalah seperti itu, yang penting apa yang Tapi harus Pak, dia di sisi kerjakan, lain dia ya udah Pak, maaf kerja. Pak, saya potong pembicaraan Bapak dulu. Kan selama ini Bapak menganggap Putri itu karyawan yang baik-baik aja, nggak pernah aneh-aneh ya Pak. Sebenarnya ya Pak, ini cuma saya aja yang tahu Pak. Maksudnya? Iya, selain dia emang sering telat, dia itu memang semena-mena banget sama teman-teman kantor yang lain, seolah-olah dia tuh paling tinggi Pak jabatannya, padahal kita semua kan sama Pak. Tapi saya nggak Tapi pernah tahu ya kalau misalkan sikap Putri seperti ya itu. karena Putri mengancam kita semua Pak. Hah? Kalau misal ada yang ngelaporin, nanti dia bakal ngelakuin hal yang macam-macam gitu Pak. Ya, kalau Jadi kan kita juga takut Pak. misalkan semua yang dikatakan Bu Windy itu benar, nanti saya bakalan tegur dia dan saya kasih surat peringatan. Itu pun kalau ada saksinya. Kalau misalkan nggak ada saksi, saya nggak mau jadi pemimpin yang otoriter. Ya Pak, Tanpa ada bukti saya Pak. menjatuhkan hukuman kepada karyawan saya. saya sebagai karyawan mengeluarkan unek-unek saya kepada satu orang yang saya percaya Pak di kantor ini, yaitu Pak Arif Pak. Ya udah nanti laporan Mbak Windy saya tanggapin dan saya nanti bakal telusurin seperti apa kejadian sebenarnya seperti itu. Nah, laporan yang saya minta kemarin udah Mbak Windy kerjakan belum? Laporan bulanan dan tahunan. Soalnya saya takut Iya, nanti Pak. bos besar bakal berkunjung ke kantor ini. Iya Pak, makanya saya bilang tadi saya mau ke ruangan Mbak Arif buat konsultasi soal itu Pak. Oh, Iya. masalah itu. Ya udah kita langsung aja ke ruang kerja saya biar cepat kelar, soalnya saya juga belum tahu pastinya kapan bos besar datang. Gitu. Iya Pak, siap. Ya udah ikut saya. Put, Pak dari Arif, mana? habis dari ruangan Pak, ada apa ya Pak? Oh, dari ruangan. Kerjaan kamu udah beres semua atau masih ada
beberapa hal yang belum kamu selesaikan hari ini? Masih ada beberapa yang belum selesai Pak, tapi kebanyakan udah selesai semua kok. Apa Pak Arif mau ngecek tugas-tugas saya? Kalau masalah seperti itu nggak perlu, saya udah yakin gimana kinerja kamu di perusahaan. Tapi gini, tadi saya nggak sengaja papasan sama Bu Indi. Katanya tadi ada konflik sedikit sama Mbak Putri. Emang ada apa sih sebenarnya? Sebenarnya tadi saya telat Pak, cuman nggak begitu lama sih telatnya, cuma telat 5 menit aja. Ya saya barusan juga udah ketemu sama Bu Windy, saya juga udah dimarahin, saya dimarahin habis-habisan Pak. Tapi saya agak membangkang sedikit sih, soalnya dia marah-marahnya nggak wajar dan dia ngasih tahu sama saya itu nggak sewajarnya aja Pak. Ya, di sini saya nggak sepenuhnya menyalahkan Bu Windy sih. Walau bagaimanapun namanya telat itu tetap nggak dibenarkan. Tadi saya udah bela Bu Putri. Saya bilang kalau misalkan Bu Putri itu udah izin sama saya. Karena apa? Saya nggak mau ada bersih tegang kalian kayak gitu. Takutnya ada karyawan yang lain ngeliat atau karyawan baru ngeliat, kok karyawan di perusahaan ini ada sih yang berperilaku seperti itu gitu. Kalau misalkan ada masalah pribadi, kalian selesaikan secara pribadi, jangan di tempat umum seperti itu. Kita harus jaga nama perusahaan ini dengan baik, jangan hanya karena masalah sedikit jadi omongan di mana-mana. Baik Pak, saya nanti kalau Bu Windy marah-marah lagi, saya akan bersikap tegas dan saya nggak akan marah-marah juga di tempat umum. Ya mending kalau misalkan ada kejadian seperti itu, Bu Putri tinggal aja atau ngalah aja. Karena ya orang ngalah itu kan bukan berarti kalah Bu, tapi menghindari sesuatu yang lebih besar atau nanti yang malah berpengaruh sama pekerjaan Bu Putri. Iya, baik Pak. Saya makasih banyak atas saran yang dikasih sama Pak Arif, dan saya juga minta maaf atas keributan barusan sama Bu Windy. Saya juga nggak tahu kalau Bu Windy bakal ngomong sama Pak Arif juga. Saya pikir dia cuma ngancam saya Pak. Ya mungkin dia hanya menyampaikan unek-uneknya aja. Dia itu ngerasa nggak enak mungkin karena dia selalu on time. Ada beberapa karyawan yang emang sering terlambat, makanya dia laporan sama saya kayak gitu. Iya Pak. Terus Bu Windy juga bilang tadi kalau saya tadi telat itu Bu Windy dimarahin katanya ya sama Pak Arif ya? Nah, saya nggak marahin Bu Windy. Saya cuma tanya dan bilang kalau lain kali tertibkan aja. Itu bukan dalam artian saya nyuruh dia marah-marah gitu. Kayak gitu. Ya saya juga kurang yakin sih Pak kalau Bu Windy bilang Pak Arif tadi marah-marah nyariin saya dan Bu Windy yang dimarahin sama Pak Arif. Saya juga nggak yakin sih Pak kalau sampai Pak Arif itu marah-marah. Soalnya selama ngomong dan selama saya kerja di sini Pak Arif itu selalu sabar ngadepin karyawan-karyawannya. Ya udah kalau masalah ini kan masalahnya udah selesai dan udah diluruskan. Jadi kalau misalkan Mbak Putri mau melanjutkan aktivitasnya silakan. Oh saya masih mau ke kantin dulu Pak, soalnya tadi nggak sarapan. Jadi saya permisi mau ke kantin ya Pak. Iya silakan. Saya permisi ya Pak. Iya. Apa boleh yang dikatakan Bu Windy kalau misalkan Mbak Putri itu selalu mengintimidasi karyawan yang lain. Tapi kayaknya dari sikapnya, dari perilakunya, kayaknya nggak mungkin banget deh. Jadi bingung harus percaya sama siapa. Udahlah, yang penting kinerja di perusahaan ini baik-baik saja dan perusahaan ini terus berkembang pesat. Jadi Pak Bos itu nggak kecewa dengan keadaan saya di perusahaan. Ternyata bener ya, ini itu lagi ngadu-ngadu sama Pak Arif. Padahal aku kira dia itu cuma bercanda aja dan dia itu cuma nakut-nakutin aku. Karena aku tambah nggak enak sama Pak Arif kalau sampai Pak Arif itu negur aku barusan. Padahal aku nggak pernah ditegur kayak gini selama aku kerja. Apa emang iya aku salah beneran ya? Siapa ya? Kamu ngapain di sini? Kok kayaknya kamu cemberut banget?
Bayu, kamu kapan pulang, Bay? Bukannya kamu di luar kota ya? Aku emang di luar kota. Terus Tapi kan kemarin kamu nelpon sama aku, katanya kamu bilang kamu kangen. Dan kamu bilang kalau misalkan sekarang kan kamu udah kerja di PT Atmaja Group ini. Aku juga baru tahu kalau misalkan kamu kerja di sini, Put. oh kamu ada yang kenal di sini. Jadi kamu mau ke teman kamu. Ya enggak. Tapi Aku nggak ada yang kenal. Aku kesini emang sengaja pengen buat kejutan sama kamu. Jadi aku pengen ngeliat pas kamu jam istirahat kerja seperti jam sekarang ini, kamu ngapain gitu. beneran nih kamu pulang di luar kota cuman gara-gara aku bilang kangen sama kamu. Ya iya, Put. Terus apa alasan aku pulang ke sini kalau bukan karena Ya siapa tahu kamu ada kerjaan di sini dan kamu lagi pengen pulang aja. ya enggak lah. Aku cuman kasihan sama pacar aku ini. Aku nggak mau kamu tuh disiksa cuman gara-gara kangen, Put. Karena aku juga merasa berdosa. Tapi ngomong-ngomong, kamu emang beneran udah lama kerja di sini, Put? Ya nggak lama-lama banget sih, Bay. Aku baru aja mungkin dapat setengah tahunan. Emang kamu nggak tahu ya? Kan kamu nggak pernah ngasih tahu sama aku, Put. Setahuku kamu bukan kerja di sini. Terus kerja di mana? Ya di perusahaan deket sekolah itu. Kamu udah resign dari sana berarti? Ya aku udah resign lama di sana, Bay. Aku kan udah cerita sama kamu kalau sekarang itu aku lagi ada pekerjaan baru dan mungkin kamu terlalu sibuk ya sama pekerjaan kamu sendiri di luar kota. Jadi kamu mungkin nggak begitu dengerin aku kalau cerita. Ya enggak juga. Aku pikir ya di perusahaan-perusahaan lain atau di perusahaan cabangnya gitu. Tapi aku seneng banget, Put. Akhirnya pas aku pulang dan aku ke kantor ini, aku bisa langsung ketemu sama kamu di sini, Put. Dan aku nggak nyangka kamu bisa ada di tempat ini. Tapi kamu kenapa kayak sedih banget, Put? Emang ada apa? Aku bukan sedih sih, Bay. Aku tuh kesel aja. Barusan tuh kan aku telat sekitar 5 menit aja sih, nggak banyak. Aku itu ditegur sama atasan aku gara-gara partner kerja aku itu ngadu yang enggak. Padahal aku cuma telat 5 menit aja loh, Bay. Dan kamu tahu sendiri kan, selama aku kerja di sini, aku nggak pernah ditegur sama atasan aku. Tapi kenapa hari ini malah kayak gini? Aku merasa nggak enak dan aku merasa bersalah banget. Udah, nggak apa-apa, Put. Kamu yang sabar aja. Namanya juga di dunia kerja pasti ada teman kerja kita yang bikin kita kesel dan bikin kita gak betah. Cuman kembali lagi ke tujuan kamu yang awal. Kamu kerja ini kan buat cari uang, bukan buat cari musuh. Dan aku yakin kalau misalkan kamu sabar dan ikhlas menghadapi semua ini, aku yakin kamu bakalan mendapatkan apa yang kamu inginkan, Put. Terutama ya masalah uang gitu. Iya juga sih. Kamu tahu nggak, Bay? Nggak ada, menurut aku nih ya, nggak ada tempat curhat yang paling nyaman selain kamu. Kamu itu cuman mau bikin aku senyum aja, bikin aku seneng, atau gimana nih, Put? Soalnya aku nggak pernah ngeliat atau ngedenger kamu muji-muji aku kayak gini. Biasanya kan kamu taunya cuman marah-marah kalau lagi kangen, kalau enggak kamu gak bales chat, padahal kamu kan cuman pengen ketemu aja. Biasanya kamu kan gengsi terus. Aku beneran, Bay. Dari dulu, dari pertama kali kita pacaran, aku emang seneng curhat sama kamu. Karena kalau curhat sama kamu tuh, aku merasa enak, nyaman banget. Kayak gitu. Makanya aku gak mau jauh-jauh lagi dari kamu. Aku juga minta maaf, Put. Selama kita pacaran, aku jarang banget ada waktu buat kamu. Dan aku udah mempersiapkan semuanya kalau aku udah bakalan balik lagi ke luar kota. Jadi kerjaan aku juga udah di sini sekarang. Berarti kamu nggak bakal balik ke luar kota lagi kan? Iya, Ini beneran? Aku beneran. Dan nanti setelah beberapa bulan aku kerja di sini, aku bakalan memperserius hubungan kita. Jadi aku nggak mau pacaran lagi. Nanti aku bakalan ngelamar kamu dan kita bakalan nikah, Put. Ini serius kan, Bay? Kamu nggak bercanda kan? Kamu bakal ngelamar aku? Iya, aku serius. Kalau misalkan aku nggak serius, ngapain hari ini aku buang-buang waktu buat datang ke sini dan buat ketemu sama kamu? Ya udah, berarti
kamu kapan mau ke rumah aku ngomongin ini sama keluarga aku? Ya tunggu pekerjaan aku stabil dulu. Nanti kalau semua administrasi sudah selesai, baru kita bahas masalah hubungan kita. Karena aku nggak mau Put. Nah, nanti ketika kita nikah, kamu terutama masih kerja. Ya, aku pengennya kamu cuma di rumah berdoa, masakin aku, terus ya semua kewajiban kamu terhadap suami kamu penuhin. Dan kewajiban aku sebagai suami untuk menafkahi kamu sebagai istriku nanti bakalan aku penuhi juga. Aku janji sama kamu, kalau aku udah jadi istri kamu, aku bakal turutin semua apa kemauan kamu dan aku bakal nurut sama kamu. Semuanya ya. Ya semuanya, asal itu baik. Kalau nggak baik, aku nggak bakal ikutin kamu, baik? Nggak ada seorang suami ini menyuruh istrinya ke hal yang buruk Put. Jadi suami yang benar itu suami yang akan mengarahkan istrinya untuk menuju kebaikan. Seandainya aku nggak benar nih Put, ya cukup aku aja yang nggak benar. Jangan sampai keluarga aku ikut nggak benar Put. Tapi aku selalu berusaha untuk menjadi suami yang lebih baik, menjadi seorang ayah yang lebih baik buat anak-anak kita nanti. Kamu jangan senyum-senyum. Emang ada yang salah apa yang aku ucapkan? Ya nggak ada yang salah, aku seneng aja nih ya. Tadi pagi aku udah telat, terus aku masuk kantor dimarahin sama atasan aku, dan hari ini Apa perlu aku aku dapat kabar baik. dapat kabar baik? Ya dapat kabar baik dari kamu, baik. Oh, Kamu kira apaan? Nggak ada yang lebih baik daripada kamu. oh ya udah kalau kayak gitu. Berarti aku nggak sia-sia pulang hari ini. Tapi apa perlu aku kasih pelajaran tuh atasan kamu? Nggak usah, baik. Kalau kamu malah tambah marah-marah sama atasan aku, ya tambah kacau juga kan. Nanti aku Oh, iya dipecat juga ya. gimana? Ya bagus. Kalau kamu dipecat, nanti aku bakalan langsung ngelamar kamu. Jadi kamu nggak perlu mengundurkan diri dari perusahaan ini, dan aku langsung ketemu sama orang tua kamu. Nggak kayak gitu juga, baik. Berarti kan aku berhenti dari perusahaan ini secara nggak baik-baik. Aku kan pengennya berhenti dari sini itu secara baik-baik, dan aku masih dihormati selayaknya aku karyawan sini, baik. Iya juga sih. Dan aku rasa perusahaan ini pasti bakalan kehilangan banget sosok seperti kamu Put. Karena kamu adalah sosok yang sangat profesional dan sangat beretika. Jarang banget loh ada karyawan yang punya pemikiran seperti kamu. Kamu apaan sih? Bos aku itu bukan kamu, jadi kamu nggak usah sok tahu ya. Oh iya juga ya. Tapi kan aku hanya menempatkan posisi seandainya aku menjadi bos kamu. Kamu nggak mau masuk lagi? Ya aku mau masuk lagi, tapi gimana kalau nanti pas aku pulang dijemput sama kamu aja? Aku bakalan tungguin kamu di sini Put. Ya nggak juga, Bay. Ini kan sampai nanti sore. Kamu ngapain di sini sampai nanti sore? Itu kan Putri ya? Ngapain dia sama cowok di sini? Ini bisa jadi bahan buat aku laporin Putri ke Pak David. Nah, Pak David kan suka sama Putri. Kalau misalnya dia tahu Putri sekarang sama cowok, pasti dia bakal marah banget. Ini kesempatan banget nih. Tapi aku harus mastiin sih, ini cowoknya apa bukan sih ya. Ya udah. Put, astaga, kamu tuh udah kerjanya nggak bener malah pacaran di sini. Orang asing coba ngapain datang ke sini? Apaan sih, Win? Bayu? Kamu bareng sama Bayu? Kan dia pacar aku, Win. Kamu pacaran sama dia? Ya emang kenapa Win? Apaan sih ini? Ya Kamu iri gitu. karena aku punya pacar? Ih, dia mantan aku kali. Nggak usah sebut-sebut juga. Ih, siapa Biasa juga aja. yang mau menyebut. Tolong hargai- Aku juga malu ya. Tolong hargai pacar aku juga di sini. Ih, Jadi hal yang udah selesai nggak perlu kita bahas lagi. kamu kalau misalnya mencari pacar yang bener juga sih, jangan yang kayak gini. Emang kenapa? Ya gimana ya? Kamu juga tahu lah, Bay. Kamu kenapa? Kekurangan kamu di mana? Aku sebenarnya malu banget, Bay, punya mantan kayak kamu. Kok bisa mau sih si Putri? Nggak heran sih, cocok juga sih kalian berdua. Terus dulu kenapa kamu juga mau? Nyesel.
Ya udah. Itu cuma hilaf aja. Sekarang mending kamu pergi lanjutin kerjaan kamu. Ya harusnya pergi tuh kamu. Nggak usah nunjuk-nunjuk. Si lagian ya, ini nih kantor. Kantor bagus kayak gini juga nggak bisa nerima orang kayak kamu. Ya, siapa bilang ini pasar, Win? Ya ngapain juga kamu orang asing diajak ke sini, pacaran lagi. Aduh, kamu tuh udah nggak profesional banget, Put. Aku bakal laporin kamu ya sama atasan. Kamu ini kenapa sih, Win? Ini kan lagi jam istirahat sekarang, Win. Ya lagian kan tetap salah, pacaran aja di luar, jangan di kantor. Ini emang kawasan kantor. Ini kan juga di luar, Win. Ya tetap aja, ini kawasan kantor kali. Lihat aja nih kantornya di Aku belakang. heran sama kamu, Win. Kamu ada masalah sama aku? Hah? Kalau kamu ada masalah sama aku, ada hal yang belum kita selesaikan Win. Nggak usah kamu. Gak sih, nggak ada. Oh ya udah. Kalau misalkan nggak udah, ngapain masih kesini? Atau jangan-jangan kamu iri sama Putri? Aku tuh cuma ngingetin dia aja, karena dia kerjanya nggak bener. Apalagi di sini ada kamu yang gangguin. Atasan kamu, Put. Enggak, bukan. Bukan Cuman kan? sama aja kedudukannya. Karena dia nggak bener kerjanya, aku juga kena marah sebagai temannya. Ya udah, nggak usah jadi temennya aja. Beres kan? Gimana sih kalian berdua? Apanya yang gimana, Win? Bingung kan? Kayak Aku gini. itu kena marah ya gara-gara kamu kalau misalnya kamu kerjanya nggak bener. Apa buktinya kalau misalkan kamu kena marah? Aku udah sering bilang nih sama dia. Aku udah tanya sama Pak Arif, katanya itu bukan marah-marah tapi cuma bilang. Malahan yang dimarahin. Aja ngapain aku dengerin orang yang nggak ada sangkut pautnya sama aku kayak kamu. Berarti dia kerja di sini juga, Put. Ya, Kamu siap kehilangan pekerjaan kamu, Win? siapa juga kamu ngomong kayak gitu. Udah deh, mending kamu pergi aja Bay dari sini. Atau kalau enggak, aku bakal laporin kamu ke satpam. Pergi sana pergi. Win, kamu apa-apaan sih, Win? Kamu nggak mau pergi, Bay? Kamu nggak mau pergi? Nih, rasain. Kamu tuh kenapa sih? Ya lagian, emang kamu ngerasa bener di sini kamu pacaran di kantor kayak gini? Hah? Ya terus kamu marah-marah kayak gini, apa hubungannya? Ya karena dia nggak mau pergi. Ini kamu aja deh yang pergi. Kamu kelewatan banget ya, Win. Kamu kenapa semakin kesini semakin nggak punya etika ya, Win? Padahal selama ini aku udah nggak pernah ketemu sama kamu, Win. Dan aku udah nggak pernah ada urusan sama kamu. Kamu selalu aja bikin sial kalau misalkan ketemu sama aku, Win. Kamu pikir aku nggak sial apa ketemu sama kamu, Bay? Ya udah, ngapain kamu masih di sini? Ya kamu yang ngapain masih di Panggil sini? aja sama satpamnya, sama atasan kamu. Oh, Panggil kamu di sini berani? semua. Kamu Aku berani. Ya udah, kalian tunggu di sini ya. Ya udah. Awas, jangan kemana-mana. Oke, cepetan. Kamu nggak apa-apa? Apanya? Basah ya bajunya ya? Bukan nggak apa-apa tapi basah, Put. Tapi ya udahlah. Biarin dia ngadu sama atasannya. Atau kalau enggak, mending kita tunggu di sana aja deh, Put. Kita samperin sekalian. Baik, kamu beneran? Emang berani? Ngapain takut, Put? Emang kamu takut dipecat? Udah, kalau dipecat tinggal cari kerjaan lain aja. Ya udah, ya udah. Yakin nih ke sana? Ya udah, ayo. Ini kerjaan. Kamu kenapa, Win? Kok ngos-ngosan? Duduk. Enggak apa-apa, Pak. Saya duduk. Apa duduk? Pak, saya mohon maaf, Pak, sebelumnya. Ada Saya apa? mau ngasih tahu Pak David sesuatu, Pak. Ini penting banget, Pak. Masalah apa ya? Pekerjaan. Masalah Putri, Pak. Putri kenapa? Jatuh. Enggak, Pak. Putri Emang ada lagi apa? berduaan sama pacarnya di kantor ini, Pak. Dia lagi pacaran. Udah lah, Win. Kamu gak usah ngaco kalau ngomong. Ya. Pak, saya beneran, Pak. Kayaknya aku sulit deh percaya sama kamu. Ya, soalnya aku tahu kamu itu agak gak suka sama Putri, sehingga Pak. kamu mau ngefitnah dia kan? Pak, itu emang bener. Saya emang nggak suka sama Putri. Saya jujur aja. Tapi kali ini beneran, Pak. Saya nggak bakal berani bilang sama Pak David kalau misal nggak ada buktinya. Kalau misal Putri nggak bener-bener ngelakuin hal itu, Pak. Tapi saya kali ini beneran, Pak. Windy, satpam di sini sangat ketat. Gak sembarang orang bisa masuk ke kantor ini, ya. Jangan kantor, di kawasan aja gak boleh masuk. Pak, Hah? saya juga udah bilang tadi. Tapi pacarnya Putri itu ngotot banget mau ketemu sama satpam, dan atasan saya itu udah kurang ajar banget, Pak. Jadi saya berharap Pak David mau ikut saya ke sana dan bilang sama mereka. Emang kamu ada bukti? Pak, gimana ya, Pak? Saya emang nggak fotoin mereka, tapi saya bener-bener ngomong sesuai fakta, Pak. Kalau misal Pak David nggak percaya sama saya, ikut saya aja, Pak, sekarang. Win, aku gak mau
gegabah nurutin keinginan kamu ya. Aku gak mau dimarahin lagi sama Pak Arif. Apalagi ini masalah pribadi, bukan masalah pekerjaan. Bisa-bisa aku langsung diturunin jabatannya sama Pak Arif. Ya kalau misalnya nanti Pak David nggak melihat apa yang saya omongkan ini Pak, nggak apa-apa Pak David marah aja sama saya, dan Pak David juga nggak bakal dimarahin sama Pak Arif. Vin, kamu jangan manfaatkan aku karena aku tuh suka sama Putri, sehingga kamu mau memprovokasi aku dengan kamu bilang kalau Putri itu lagi bareng sama pacarnya. Ya mungkin Pak David nggak percaya sama, ya emang kantor ini ketat banget, nggak mungkin orang asing masuk ke sini Pak. Tapi tadi pacarnya Putri itu pakai masker dan kayak emang lagi menyamarkan diri gitu Pak. Pak David nggak percaya sama saya Pak. Aduh, saya mohon Pak, Pak David kali ini satu kali aja percaya sama saya Pak. Selama ini nggak ada satu karyawan pun yang berani membawa atau ketemu pacarnya ketika lagi jam kerja. Ya makanya Pak, tadi Putri malah bilang ini lagi jam istirahat, dia bebas mau ngapain aja. Itu udah bikin saya kesel banget Pak. Ini deh, aku mau percaya sama kamu. Tapi kalau kamu bohong sama aku, ya aku bakal ngasih sanksi sama kamu. Iya Pak, saya terima apapun sanksinya, apapun itu hukumannya saya terima. Tapi kali ini Pak David harus ikut sama saya Pak. Ya udah, tapi kalau benar ya dengan apa yang kamu omongin sama aku bakal berterima kasih banget sama kamu, dan aku bakal traktir kamu nanti malam. Karena kamu tuh sendiri kan, selama ini aku berusaha untuk deket sama Putri. Iya Pak. Dan ya meskipun Putri masih belum menerima cinta aku bakal tetap memperjuangkan. Dan tapi kali ini Putri itu ngecewain Bapak dengan cara dia punya pacar Pak. Selama ini dia menolak Bapak itu karena dia punya pacar Pak. Udah mending Pak David ikut saja sama saya Pak. ya udah, kalau seperti itu aku pengen tahu laki-laki seperti apa yang menjadi kriteria Putri sehingga selama ini aku selalu ditolak sama Putri. Ya Pak David harus benar-benar melepaskan emosinya ke cowok itu, habisin aja Pak, nggak apa-apa. Oh, orangnya di mana sekarang? Di sana. Ya udah. Yuk. Mana orangnya? Ini Pak, ini. Put, siapa laki-laki ini? Hah? Pacar saya Pak David. Hah? Pacar kamu? Iya. Kamu udah berani membawa pacar ke dalam kantor ini? Hah? Emang ada larangan ya Pak? Perasaan nggak ada larangan kayak gitu deh. Kamu jangan mentang-mentang deket sama Pak Arif ya, sehingga kamu seenaknya mengubah peraturan yang sudah ada di kantor ini. Dan perlu kamu tahu, kamu ini siapa? Hah? Kamu berani-beraninya datang ke kantor ini. Dan perlu kamu tahu juga, Putri itu yang pantas bareng sama aku, tahu nggak? Bukan bareng sama kamu. Pak David apaan sih? Saya tuh udah punya pacar. Udahlah Put. Hah? Emang apa yang bisa diharapin sama laki-laki ini? Dia punya apa? Hah? Kesini bawa apa? Nanti jalan kaki kan? Pak David punya apa? Aku punya segalanya Put, dan aku punya kuasa di perusahaan ini, tahu nggak? Hah? Aku bisa saja mecat kamu kalau aku mau, tapi sayangnya aku masih cinta sama kamu. Makanya aku pertahanin kamu tetap bekerja di sini. Atau jangan-jangan kamu yang ngadu yang enggak nih. Aku emang bener kok, kan pacaran Pak di sini Pak. Terus sekarang gimana nasib Putri? Mau dipecat atau gimana? Nanti aku bakal pecat dia, tahu nggak? Baik, terus gimana kalau aku dipecat? Ya udah bagus kalau kayak gitu. Bagus. Terus kamu mau gimana sih Put? Mau mereka berdua dipecat atau gimana? Emang kamu siapa? Gak usah jadi pimpinan aku deh. Hah? Kalau mau aku sih mereka itu dipecat. Tapi aku harus bilang apa ya sama Pak Arif ya? Kamu mau ngelawak? Hah? Emang dia siapa? Pemilik perusahaan ini? Hah? Ya- Bukan, tahu nggak? Ya enggak, kan saya cuma cerita aja sama pacar saya. Kalau pengen kalian itu dipecat, cuma nggak bisa. Emang pikir kamu siapa? Hah? Kamu di sini cuma jongos, tahu nggak? Hah? Mendingan kamu pergi sekarang, ya? Pak, Kamu Pak Bayu? Pak Bayu. Pak Bayu kok Pak Arif. nggak langsung masuk ke dalam, Pak? Kapan nyampainya Pak? Kok nggak langsung ke ruangan saya? Aku emang sengaja, Rif, bilang nggak ngabarin kamu buat aku datang ke sini. Oh, siapa? Karena aku mau ketemu sama pacar aku. Ternyata pacar aku tuh kerja di sini. Oh, siapa? Ya Putri. Dan kamu udah kurang ajar ya, Fit. Kamu udah maki-maki pacar aku, Fit.
Pak. Kalau misalkan aku nggak pakai masker, aku nggak kira tahu Fit. Ternyata kamu tuh suka sama pacar aku Fit. Kalau kamu masih pengen kerja di sini Fit, gunakan sopan santun kamu Fit. Yang aku tahu kamu tuh kinerjanya bagus Fit dan punya etika yang sangat bagus. Tapi kenapa kamu sekarang malah jadi kayak gini ya? Saya minta maaf atas kelancangan saya Pak. Ya, saya gak berani lagi ganggu Bu Putri Pak. Saya minta maaf banget Pak. Sebagai hukuman untuk kamu, aku mau kamu istirahat selama 1 bulan. Hah? Setelah itu kamu baru bisa masuk ke kantor ini lagi. Kamu punya perusahaan, Pak. Dan untuk kamu, Mit, karena kamu udah nyiksa pacar aku selama di sini, aku mau kamu berhenti kerja di sini juga. Kamu Pak, nih ya, Pak, Win. baik. Kamu bukan Jangan. siapa-siapa di sini, tapi kamu sok paling berkuasa di sini, Win. Kamu kan juga karyawan di sini, Win. Kenapa sih, Rif? Kamu bisa punya karyawan seperti Windy, Rif? Ya saya lihat kinerjanya selama kerja di perusahaan ini emang baik banget. Dan semua kerjaan yang saya limpahkan sama Windy emang bagus hasilnya, jadi saya pertahankan itu. Karena kamu masih ada yang bela, Win. Kalau bukan karena aku kasihan sama kamu, aku udah pecat kamu di sini. Aku minta maaf, Pak. Aku minta Aku saya mau- minta maaf, Pak. Win, ya. Kamu bersihkan tempat ini sekarang juga. Kalau kamu masih pengen kerja di sini, dan ingat, Iya. kamu harus hormati Putri sebagai atasan kamu. Karena sebentar lagi yang bakalan gantikan posisinya David itu adalah Putri selama 1 bulan. Setelah itu, kamu berdoa aja, Fit. Semoga aku masih mau berubah pikiran dan aku bisa terima kamu lagi. Iya Pak. Kamu kan tahu Fit, peraturan di perusahaan ini nggak boleh menggandingkan antar karyawan. Kenapa kamu bisa lupa itu? Iya Pak, saya minta maaf Pak. Kalau di luar aku nggak peduli, ya. Mau kamu pacaran sama siapapun, aku nggak peduli, Fit. Tapi urusan pribadi kamu bawa ke kantor ini, itu yang aku nggak suka. Sekarang kamu bawa 2 karyawan kamu ini, Rif, kasih tahu mereka. Kalian ke mana sih? Baik, kamu beneran bisa aku? Aku itu kaget, Put. Kemarin kamu bilang kerja di sini. Ini kan perusahaan aku, Put. Ya kenapa kamu nggak bilang, Bay? Ya kalau gimana aku mau ngasih tahu sama kamu sedangkan kamu sendiri nggak pernah ngasih tahu kamu kerja di mana sama aku, Put. Yang aku tahu ya terakhir yang di dekat sekolah itu. Dan ya kamu emang resign pernah cerita sama aku, tapi aku nggak tahu kalau resignnya kamu pindah ke kantor aku sendiri, Put. Terus ini gimana maksudnya kalau aku pacaran sama kamu? Nah, maksud aku gini, David kan aku kasih hukuman, aku skor selama 1 bulan, jadi dia nggak dapat gaji. Karena dia kan nggak kerja. Kamu yang menggantikan posisi David untuk sementara. Nah, setelah itu, aku bakalan langsung lamar kamu dan aku bakalan nikahin kamu. Kamu resign dari kantor ini. Tapi aku masih kesel ya, Bay, sama kamu. Kenapa kamu nggak cerita? Berarti selama ini, selama aku kerja di sini, ini perusahaan pacar aku sendiri. Kalau aku tahu kamu kerja di sini, aku pasti bakalan bilang sama kamu kalau ini adalah tempat kerja aku juga. Tapi kan kamu nggak cerita juga. Aku pun kaget kemarin. Makanya aku datang ke sini buat bikin kejutan sama kamu. Tapi ya udahlah. Sekarang kan udah terbongkar semua kan. Udah jujur semuanya sama kamu, jadi nggak perlu ada yang debat-debatkan lagi. Yang penting bulan depan kita harus nikah, Put. Ya udah kalau gitu aku masuk dulu ya, Bay. Kamu pasti tungguin aku kan? Ya udah, aku tunggu di ruangan aku ya. Oh iya, ya udah, yuk.